Ye. Baik, eh kita mulai dengan sesi coaching yang sangat menggembirakan dan menyenangkan ini. Selamat Siap. pagi Pak Aman. Pagi. Yes. Alhamdulillah. Bisa minta waktunya 10 sampai sekitar 12 atau 15 menit Pak untuk menemani ngobrol siang hari ini Pak Aman. Oke, Pak. Bisa, Pak. Ya, silakan, Pak. Oke, baik. Pak Aman, ada yang bisa disampaikan harapan atau tujuan dari sesi kita ngobrol ini yang kira-kira nanti bisa memberikan pengembangan diri yang memberdayakan buat Pak Aman. Apa tujuan yang ingin Pak Aman inginkan dari sesi ini, Pak Aman? Ya, baiklah, Pak. Ya. Dalam pertemuan kita ini, ngobrol-ngobrol kita ini, sebetulnya saya tuh punya permasalahan, Pak. Dan nanti saya berharap permasalahan ini bisa terurai dan saya dapat menemukan langkah terang untuk mengatasi masalah ini. Yaitu ini, Pak. Setiap pagi itu di sekolah saya itu kondisi sekolah itu kotor Pak, atau arti sampahnya itu banyak berserakan. Itu kondisi seperti itu setiap pagi selalu begitu. Artinya bagaimana itu Pak, saya berpikir supaya setiap pagi ketika mau masuk itu bisa bersih gitu Pak, bisa bersih dari sampah plastik atau daun atau apa gitu ya, supaya ya lebih nyaman kalau nanti belajar. Artinya masalah sampah Pak, sampah di sekolah itu sulit untuk diatasi gitu Pak. Bagaimana Pak ini kira-kira Pak? Baik, terima kasih Pak Aman ya. Jadi Pak Ya, Aman memiliki permasalahan kalau setiap pagi itu menjumpai kondisi sekolah sampahnya banyak sekali, betul ya. sampah yang plastik, sampah yang paling banyak itu sampah anorganik apa jenis sampah apa Pak? Ya, iya Pak. Sampah ya itu ya plastik, daun gitu ya, organik dan organik rata-rata ya, hampir Plastik ya. mendominasi Pak. Ya, ya. Oke. Apa harapan yang ingin Pak Aman inginkan setelah dari kondisi eh, yang bebas sampah ini harapan Pak Aman apa? Pak? Iya Pak. Nah, Betulnya itu saya menaruh harapan Pak. Eh, setiap anak itu punya kesadaran. Artinya setiap pagi itu punya kesadaran, yang tugas piket maupun yang tidak tugas piket itu otomatis gitu loh Pak. Begitu Oke. sebelum jam masuk itu sudah, oh ini sampah, ada muncul kepekaan, sehingga punya kesadaran ini tanpa diperintah itu langsung gitu. Oh baik. Dan Bapak Ibu guru lain itu juga punya kepedulian lebih ini, meskipun tanpa ada komando. Kadang itu ya sekali dua kali gitu ya Pak. Kalau mungkin memberitahu terus itu kan ya kita Oke. jadi gak enak dengan teman. Nah itu itu punya partisipasi, yuk pagi otomatis yuk Oke. bersih itu. Nah saya punya harapan tuh Punya punya harapan. kesadaran ya. Jadi Pak Aman punya harapan bahwa setiap anak itu punya kesadaran gitu ya untuk Betul membuang ya. sampah. Baik Pak, Iya. terkait sampah Pak, menurut Pak Aman sumber sampah ini sebenarnya yang paling memberikan kontribusi paling banyak ini sumbernya dari mana Pak? Sumber datangnya Sumbernya sampah Pak ini ya. Pak. Iya Pak. Kalau pagi itu ya karena ada beberapa pohon Pak ya, memang kerindangan ini di lingkungan ini lumayan oke. Cuma
efeknya itu ya memang setiap pagi daun-daun itu banyak sekali yang berjatuhan, apalagi musim kemarau seperti ini, itu daun. Terus yang kedua itu kelihatannya ini tempat jajan, apa itu, tempat bungkus jajan anak, plastik itu ya, kok ya anak itu anu ya, membuangnya itu eh, tidak tidak di tempat sampah ya, padahal sudah disediakan tempat sampah Pak. Itu loh Pak, yang ya daun dan plastik itu Pak yang mendominasi itu Pak. Ya, Baik, jadi Pak Aman punya harapan karena sumber dari sampah itu juga dari siswa dan lingkungan biotik sekitar yang organik, betul. Ya, maka Pak iya, Aman juga memiliki harapan supaya siswanya memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya seperti itu. betul Pak. Iya Pak. Baik Pak Aman, ada harapan lain nggak yang ingin Pak Aman eh, yang diharapkan Pak Aman selain siswa ini memiliki tumbuh kesadaran Iya. terkait sampah. Secara utama ya saya berharap pada siswa Pak, pada siswa. Tapi sebetulnya itu di sini tuh ada penjaga atau juru taman Pak, juru taman. Namun karena ya saya memaklumi karena mungkin sudah senior atau usianya sudah lanjut sehingga mungkin kinerjanya itu kurang begitu optimal terhadap menjaga kebersihan setiap pagi. Namun misalnya itu ya saya juga berkomunikasi ya ngobrol-ngobrol dengan guru taman itu misalnya kalau ada kendala itu eh, waktu atau tenaga itu bisa minta bantuan. Ya, harapan itu jadi lebih ringan, maksudnya ada beberapa anak yang senior apa besar kelas tinggi yang jauh laki-laki yang besar itu kalau diajak atau mau digandeng untuk membantu itu biasanya anak-anak itu suka, tapi harus ada yang mengajak Pak. Nah ini yang saya harapkan saling komunikasi yang harmonis. Itu Pak. Baik, selain siswa Pak ya, yang bertanggung jawab atas sampah sendiri, menurut Pak Ya, Aman, aset-aset kekuatan yang dimiliki sekolah, mungkin termasuk sarana prasarana atau apa gitu, aset-aset yang bisa mendukung untuk menciptakan sekolah bersih dari sampah ini bisa dijelaskan Pak? iya. Nah, Eh kalau aset sebetulnya di sekolah ini ya termasuk lumayan Pak, katakan mempunyai lahan yang relatif luas. Artinya di belakang sana sekolah itu banyak lahan yang kosong yang itu belum diberdayakan secara optimal. Kemudian lagi jumlah siswa yang relatif besar itu juga aset-aset saya kira yang bisa untuk mendukung kebersihan di sini dan setiap pagi itu orang tua siswa itu sering atau mungkin banyak yang datang ke sekolah, terutama anak siswa kelas 1 itu menunggui sampai siang atau sampai sepulangnya anak. Jadi ya seperti jamaah harisan Pak Wali Murid Jati, artinya punya potensi, punya aset-aset yang mungkin bisa mendukung Pak. oke. Itu Pak. Baik, termasuk ketersediaan sarana prasarana tempat sampah dan sebagainya mendukung Pak ya. Iya, sebetulnya kalau tempat sampah sebetulnya juga sudah lumayan banyak Pak, sudah disediakan. Setiap kelas itu sudah diberi 3 bak sampah yang bisa dibongkar, kemudian ada TPA, itu sudah disediakan Pak. Oke. Ya. Baik Pak Aman, ada rencana apa, mungkin program atau apa rencana tindakan yang bisa Anda lakukan untuk mensikapi kondisi seperti ini sehingga bisa mengembangkan diri Pak Aman bahwa kondisi yang sampah ini bisa teratasi. Mungkin Pak Aman punya rencana-rencana yang bisa menjadi solusi apa Pak? Oh, iya, baik Pak. Untuk
masalah sampah ini ya kami sebetulnya juga sudah mempunyai program atau rencana ya, namun rencana ini belum sempat kami musyawarahkan Ya. dengan pihak warga sekolah. Itu sekiranya itu kita menambah lagi. Jadi menambah lagi jumlah bak sampah yang misalnya satu kita sediakan 2. Menambah bak Terus sampah ya. ya, iya Pak. Terus kemudian lagi mewajibkan setiap pagi itu kita ada program bersih. Program 10 menit kebersihan sebelum masuk program kelas. kebersihan ya. Ya, jadi kita Iya. rencana kita wajibkan, jadi tidak boleh masuk kelas. Itu pagi, Pak. Lingkungan pagi, Pak. Oke. Iya, Pak. Iya. Kemudian apa lagi, Pak, selain program tadi sarana menambah bak sampah sudah, kemudian Ya, program kebersihan, terus ada lagi kemudian apa, ya, Pak? Pak. Pak, apa namanya, membuat tiket guru untuk menggerakkan anak-anak ini atau memandu dan mengontrol anak-anak supaya ikut membantu menjaga kebersihan. Jadi ada tiket guru yang Pak. betul mengontrol gitu ya. Iya, Pak, ya. Oke. Jadi ada kontrol guru. Sarana menambah bak sampah sudah, kemudian program Ya. kebersihan yang sudah, kemudian piket guru dalam hari ini kolaborasi begitu Pak ya, melibatkan pihak. Ya. Terus sebagai yang ikut aktif dalam mengontrol kebersihan. Ada lagi nggak Pak yang mungkin bisa dilibatkan untuk supaya pergerakan itu masif, total begitu? Apa Pak? Apa ya, Pak ya? Mungkin orang tua yang setiap pagi di sekolah itu juga ikut mengontrol bisa, Pak. Mungkin kita libatkan, karena bagaimanapun juga nanti kalau lingkungan bersih anaknya juga lebih nyaman untuk belajar. Seperti itu ya. Kira itu, Pak. Iya, Pak. Satu rencana tindakan yang bisa Anda lakukan untuk bisa membangkitkan kesadaran siswa seperti yang jenengan harapkan apa, Pak? Ya. Kira-kira apa ya, Pak ya? Nah, untuk membangkitkan kesadaran itu ini perlunya gigihnya guru untuk mungkin memberikan penyadaran lewat upacara-upacara bendera atau lewat gitu ya. apel-apel satu dan intent guru memberikan pencerahan dan sosialisasi bahwa memang penting bersih lingkungan itu syarat kita salah satu syarat untuk nyaman belajar dan menuntut ilmu. Mungkin itu ya, Pak ya. Jadi mengkoneksikan bahwa kebersihan itu menjadi syarat untuk menuntut ilmu ya, gitu Pak ya. Seperti itu. Iya. Artinya lingkungan yang bersih menimbulkan keberkahan mencari ilmu gitu. Baik, Betul, jadi ya. upaya yang sudah jenengan lakukan berarti melalui sosialisasi dalam kegiatan pembiasaan di upacara gitu Pak ya. Ya, Terus, betul Pak. Pembiasaan inten guru memberikan penanaman tentang kebersihan itu Pak ya. Betul, betul Pak. Ya. Sejauh mana jenengan bisa melihat keefektifan bahwa pembiasaan ini bisa ya, pembiasaan ini atau sebuah pembiasaan itu bisa menumbuhkan penyadaran. Bagaimana menurut jenengan? Ya, saya kira ya Pak, memang ini salah satu yang efektif. Karena ketemu langsung dengan guru yang mengajak dan mendorong arti pentingnya kebersihan. Daripada dengan cara lain mungkin kita tempel poster, kita tempel hukuman ya, tulisan ya itu ya. Kadang artinya Pak Aman meyakini bahwa sebuah pembiasaan bisa menumbuhkan penyadaran seperti itu.
Oke, betul Baik. sekali Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Aman, karena waktunya ini yang mepet. Sebenarnya saya ingin banyak mengeksplorasi Pak Aman ini. Tapi karena waktu Oke. kita ini cuma 15 menit, tapi saya sudah Iya. mendapatkan poin-poin penting ya, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadikan refleksi bersama begitu. Baik, Oke untuk Pak. Ya. di akhir sesi, komitmen apa terkait rencana aksi yang saya bacakan Pak Aman terkait tujuan untuk membuat suasana sekolah yang bersih dari sampah. Yang pertama, rencana aksi ini jenengan menambah bak sampah, kemudian melaksanakan program kebersihan, piket guru, kemudian mengaktifkan pengontrolan dan melibatkan juga orang tua dalam hal ini mendukung tentang kebersihan dari sampah, kemudian melakukan kegiatan pembiasaan untuk menumbuhkan kesadaran siswa sehingga diharapkan siswa sadar nanti pola hidup bersih akan tertanam sehingga penumpukan sampah nggak ada. Nah, komitmen apa Pak yang bisa Anda buat Pak? Iya. Komitmen yang saya buat ya itu ya termasuk nanti ini harapan ke komitmen bersama seluruh warga sekolah itu ya bagaimana nanti program itu dilaksanakan. Jadi kita bersama-sama untuk menjaga kebersihan itu bahwa sekolah itu juga lingkungan kita kedua setelah rumah artinya menjadi tanggung jawab dan ya bersama-sama pasti bisa. Bersama-sama pasti bisa ya. Iya. Kapan bisa direncanakan aksinya ini Pak? Kira-kira ini Pak? Wah, ini Pak, ini saya sebetulnya udah tidak sabar. Supaya nggak semakin menumpuk gitu ya. Iya, betul sekali Pak. Ya. Baik, luar biasa. Sebelum saya mengakhiri sesi ini Pak, apa yang bisa diambil pelajaran dari kegiatan sesi ini Pak? Oke Pak ya, jadi sesi coaching ini sangat membantu sekali sebetulnya saya, terutama dalam menghadapi masalah tersebut. Artinya saya merasa mendapat teman bahwa ada yang mengerti dari permasalahan saya. Dan itu saya harapkan juga nanti suatu saat mensupport bahwa program dan komitmen yang saya jalankan itu kalau nanti pasti ada kendala di lapangan itu bisa membantu mencarikan jalan keluar. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Aman sudah menemani sesi coaching kali ini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat dan bisa mengembangkan Pak Aman ya selaku guru di sekolah dan bisa memberikan perubahan untuk tujuan yang ingin dicapai tadi ya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu Pak dan semangat. Amin Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.